Halo Sobat Telmed, pernah nggak sih Sobat Telmed ngerasa pingin BAB tapi pas ke toilet malah nggak keluar? Kondisi itu disebut sebagai konstipasi atau yang biasa kita kenal dengan sembelit, di mana itu merupakan keadaan sulit BAB atau frekuensi BAB yang lebih sedikit dari biasanya. Kenapa kok sembelit ini bisa terjadi? Nah, mari kita lihat terlebih dahulu proses pencernaan dari tubuh manusia. Pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut dan akan dikunyah hingga halus hingga akan mudah ditelan melalui kerongkongan menuju ke lambung. Di lambung, makanan akan diproses secara kimiawi dengan asam lambung dan enzim yang ada di lambung, sehingga konsistensi makanan tadi menjadi setengah cair. Setelah itu, makanan yang sudah menjadi setengah cair atau kita sebut sebagai kimus masuk ke dalam usus halus, di mana di dalam usus halus makanan akan dipecah lebih lanjut dengan bantuan enzim dari pankreas dan cairan empedu. Di usus halus ini juga akan terjadi proses penyerapan nutrisi. Terakhir, setelah nutrisi diserap oleh usus halus, sisa makanan akan masuk ke usus besar untuk diserap kadar air dan garamnya. Penyerapan kadar air inilah yang menyebabkan sisa limbah makanan tadi menjadi jauh lebih padat atau yang biasa kita sebut sebagai tinja atau feses. Sisa usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang kita rasakan seperti rasa mulas atau keinginan untuk BAB. Dan feses nanti akan dikeluarkan melalui anus. Jadi, karena tadi di usus besar ada proses penyerapan air sehingga sisa makanan menjadi lebih padat, semakin lama makanan di usus besar akan semakin membuat sisa makanan tadi menjadi lebih keras sehingga akan menjadi lebih susah dikeluarkan. Kira-kira apa aja ya penyebab konstipasi ini? Pertama, dari makan makanan yang kita konsumsi, terutama makanan yang rendah serat seperti gorengan, junk food, daging merah, gluten, produk susu, dan nasi putih. Lalu yang kedua, keadaan ibu hamil juga dapat menyebabkan konstipasi, karena pada kehamilan terjadi peningkatan hormon progesteron yang menyebabkan relaksasi otot-otot di tubuh termasuk otot yang ada di usus. Lalu yang ketiga, orang-orang yang menunda BAB, biasanya karena sibuk tidak ada waktu untuk ke toilet, sehingga orang-orang seperti ini cenderung untuk menahan rasa mulasnya. Keempat, orang-orang dalam keadaan stres. Kelima, orang-orang yang sedang traveling atau berada di tempat baru, itu juga dapat menyebabkan susah untuk BAB. Dan terakhir, obat-obatan tertentu, misalnya seperti antidepresan, dapat menyebabkan konstipasi. Yuk, simak solusinya. Utamakan dari makanan yang kita konsumsi itu merupakan makanan yang tinggi serat, contohnya buah dan sayur. Buah-buahan yang tinggi serat, contohnya seperti buah pepaya, apel, pisang, pir, stroberi, dan kiwi. Lalu untuk sayuran, contohnya seperti brokoli, bayam, terong, kubis, wortel, dan buncis. Lalu, olahraga rutin 3-5 kali per minggu juga dapat mencegah konstipasi dengan meningkatkan kerja atau pergerakan otot usus sehingga dapat mempermudah pengeluaran tinja atau feses. Terakhir, jangan lupa untuk memperbanyak konsumsi air putih minimal 8 gelas per hari. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.